Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putih Saskia Zarianda, NPM 19.381 dari kelas H, mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad-akad dalam ekonomi syariah. Salah satunya saya mengambil yaitu akad mudharabah. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih akad mudharabah. Mudharabah merupakan pembahasan yang banyak diungkap dalam kitab-kitab fikih klasik. Mudharabah menjadi semakin mencuat seiring perkembangannya perbankan syariah. Dalam lembaga perbankan syariah, mudharabah menjadi salah satu kunci penting dalam kajian yang lebih komprehensif mengenai perbankan syariah. Mudharabah mengandung nilai-nilai luhur kemanusiaan dan perwujudan prinsip keadilan dalam sebuah usaha ekonomi. Namun, eksistensinya dalam dunia modern belum menampakkan kontribusi yang signifikan. Oleh karena itu, saya memilih topik mudharabah ini agar bisa lebih mengetahui tentang mudharabah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu perbedaan akad konvensional dengan akad syariah. Jika dilihat dari cara mengelola dana, pengelolaan dana bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Sedangkan dalam bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan atau investasi tidak bisa dikelola pada semua bisnis yang secara sembarangan. Yang kedua, jika dilihat dari sistem operasionalnya. Yang ketiga, dilihat dari cara mendapatkan keuntungan. Bank konvensional menjalankan usahanya dengan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu, dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Kemudian dilihat dari denda keterlambatannya. Nasabah pada bank konvensional dibebankan uang tambahan atau bunga apabila terlambat melakukan pembayaran. Sementara pada bank syariah, akad harus sesuai dengan hukum Islam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari transaksi syariah. Yang pertama yaitu kita bisa terhindar dari riba. Yang kedua, keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil. Yang ketiga, bank syariah sudah dilengkapi fasilitas net banking. Yang keempat, sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup bahasan. Di sini saya akan membahas yaitu tentang pengertian mudharabah, jenis-jenis mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, asas perjanjian mudharabah, dan sebab-sebab terjadinya mudharabah. Mudharabah merupakan suatu bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudharib. Di sini yang dimasukkan dengan sohibul mal yaitu pemilik modal. Sedangkan mudharib itu disebut sebagai pihak yang mengelola modal, di mana keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Jadi secara umum, mudharabah merupakan suatu bentuk perniagaan di mana pemilik modal yaitu sohibul mal menyetorkan modalnya kepada seorang pengusaha yang sering disebut dengan mudharib untuk diniagakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama, sesuai dengan kesepakatan dari kedua. Namun, terdapat kerugian yang akan ditanggung oleh pemilik modal jika disebabkan olehnya. Dan jika disebabkan oleh pengelola modal, maka pengelola modal yang harus menanggung kerugian tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis mudharabah. Yang pertama ada mudharabah mutlaqah, yaitu bentuk kerjasama antara penyedia modal, sohibul mal, dan pengelola modal, yaitu mudharib, yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah. Yang kedua, ada mudharabah muqayyadah, yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Jadi, dengan adanya pembatasan tersebut, seringkali mencerminkan kecenderungan umum terhadap sohibul mal dalam memasuki dunia usahanya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rukun dan syarat mudharabah. Mengenai rukun mudharabah, yang pertama, adanya dua orang atau lebih pelaku, yaitu investor, atau disebut juga sebagai pemilik modal, dan pengelola, yaitu mudharib. Yang kedua, objek transaksi kerjasama, yaitu modal, usaha, dan keuntungan. Yang ketiga, pelafalan perjanjian, yaitu merupakan ijab dan qabul. Kemudian syarat mudharabah, yaitu ada tiga. Yang pertama, syarat akidani, yaitu bagi orang yang akan melakukan akad, merupakan pemilik modal dan pengusaha,
adalah ahli yang mewakilkan atau menjadi wakil. Yang kedua yaitu syarat modal. Modal harus berupa uang, diketahui dengan jelas, dan memiliki ukuran. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Yang ketiga, syarat-syarat laba. Laba harus memiliki ukuran, dan laba harus berupa bagian yang umum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang asas perjanjian mudharabah. Yang pertama yaitu dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, dapat dilangsungkan di antara sohibul mal dan beberapa mudharib. Yang ketiga, kewajiban utama sohibul mal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib. Yang keempat, sohibul mal dan mudharib haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Yang kelima, sohibul mal menyediakan dana, mudharib menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya. Yang keenam, mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada sohibul mal, ditambah bagian dari keuntungan sohibul mal. Yang ketujuh, syarat-syarat perjanjian mudharabah wajib dipatuhi oleh mudharib. Yang kedelapan, sohibul mal berhak melakukan pengawasan atas perjanjian mudharabah. Yang kesembilan, sohibul mal harus menentukan bagian tertentu dari laba kepada mudharib dengan nisbah. Yang kesepuluh, mudharabah berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sebab-sebab batalnya mudharabah. Yang pertama itu tidak terpenuhinya syarat sahnya mudharabah. Apabila terdapat suatu syarat yang tidak terpenuhi, sedangkan mudharib sudah terlanjur menggunakan modal untuk usaha perdagangan, maka mudharib berhak mendapat upah atas kerja yang dilakukannya. Karena usaha yang dilakukannya atas izin pemilik modal dan mudharib melakukan suatu pekerjaan yang berhak untuk diberi upah. Kedua, pengelola atau mudharib sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dan yang terakhir, pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya, maka mudharabah menjadi batal. Jika pemilik modal yang wafat, maka pihak pengelola berkewajiban mengembalikan modal kepada ahli waris pemilik modal, serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya. Kemudian, ada beberapa dasar hukum yang mengatur tentang akad mudharabah. Yang pertama yaitu pasal 1320 KUH Perdata, kemudian pasal 189 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kemudian buku 2 bab 7 pasal 180 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, selanjutnya buku 2 pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 200 dan 201 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pasal 19 huruf B dan C. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis SWOT terhadap mudharabah. Yang pertama, kelebihan mudharabah. Dengan adanya mudharabah, prinsip bagi bank akan dapat menikmati hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, kelemahan mudharabah. Dalam konteks pembiayaan modal, jika usahanya rugi, maka tetap harus membayar tambahan dari utang ke bank. Yang ketiga, peluang mudharabah. Dalam implementasi mudharabah, digunakan pembiayaan program keuangan mikro yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memenuhi dana dalam usaha. Dan yang terakhir ada ancaman terhadap mudharabah, yaitu risiko menjadi lebih tinggi oleh mudharib karena kurangnya kesiapan SDM di perbankan syariah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.